supaya teman-teman yang lain tuh tahu bahwa masih ada harapan untuk melanjutkan hidup, masih ada harapan untuk mewujudkan keinginan, masih ada harapan untuk menggapai cita-cita kita. Nggak ada kata terlambat. Terlambat itu hanya ketika kita tidak mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi, dengan saya di sini Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan semua kewajiban-kewajiban dan amanahnya, serta selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini. Semoga video-video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kembali saya akan membahas tentang afirmasi. Nah, dari video saya yang sebelumnya saya upload yang ini. Nah, di sini ada beberapa statement dari teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat para subscriber semua yang sudah berbagi ilmu, yang sudah sharing tentang pengalaman-pengalamannya, yang sudah memberikan tanggapan. Terima kasih banyak. Jadi menurut saya ada sedikit yang perlu saya tambahkan, yaitu sesuai dengan judul di video ini. Afirmasi pakai logika. Sama aja bohong dong. Oke teman-teman, jadi sebelumnya yang belum nonton video saya yang tentang afirmasi itu, silahkan tonton dulu. Jadi bagi yang belum mengetahui atau gini, bagi yang sudah pernah berafirmasi, sudah sering berafirmasi tapi sampai saat ini afirmasinya itu belum juga terwujud atau belum juga terkabul atau belum juga tercapai, kalian boleh simak video saya yang tadi, nanti linknya saya taruh di atas ini. Kalau kalian sudah menonton video tersebut, baru kalian nonton video ini supaya pemahamannya lebih dapat. Nah, jadi gimana sih kita nih seharusnya berafirmasi? Apakah kita harus mengafirmasikan yang sesuai logika kita saja atau nggak perlu pakai logika? Untuk jawabannya silakan simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, klik dulu tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja silakan duduk manis dan stay tune. Oke, jadi teman-teman, logika yang kita maksud di sini itu berarti kayak sesuatu itu masuk akal atau enggak gitu ya. Itu sama saja dengan limiting belief. Nah, limiting belief itu apa? Limiting belief itu adalah suatu pikiran atau keyakinan yang menghambat kita dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini berarti dia akan menghambat kita dalam melakukan apa yang kita afirmasikan. Nah, kemudian gimana sih afirmasi yang berhasil itu? Nah, jadi gini, afirmasi akan berhasil ketika kita memiliki belief system yang kuat terhadap apa yang kita afirmasikan itu. Artinya kita bisa benar-benar merasakan dan meyakini tanpa ragu sedikit pun, benar-benar bulat yakinnya terhadap apapun yang kita afirmasikan. Jadi nggak ada critical factor atau nggak ada yang mengkritik di kepala kita saat kita berafirmasi tersebut. Jadi kita tuh bebas mau berafirmasi apapun, tidak ada larangan, tidak ada batasan. Terserah kalian mau berafirmasi yang masih masuk di akal atau yang tidak masuk di akal sekalipun, itu no problem ya. Jadi itu nggak ada batasan. Silahkan, asalkan ketika kalian berafirmasi, kalian harus memiliki belief system yang kuat atau keyakinan, kepercayaan, rasa terhadap apa yang kalian afirmasikan tadi. Jadi di sini nggak ada lagi ragu sedikit pun, nggak ada lagi tapi kan aku kan gini. Nah, nggak ada lagi itu. Oke? Jadi di situ poinnya supaya afirmasi kita bisa berhasil. Nah, tapi permasalahannya adalah setiap orang memiliki belief system yang berbeda-beda. Contohnya ya, saya dengan suami saya. Saat saya bilang gini, sayang, sebentar lagi aku adalah orang yang memiliki penghasilan 100 juta sebulan. Nah, saat itu posisi saya adalah seorang ibu rumah tangga ya, saya tidak bekerja. Terus suami saya itu jawab gini, mimpi. nah
Jadi di situ teman-teman ya, terlihat jelas bahwa antara saya dan suami saya memiliki belief system yang berbeda. Saya tidak bisa memaksakan suami saya itu untuk meyakini apa yang saya afirmasikan. Saya tidak bisa memaksakan suami saya untuk percaya dengan afirmasi yang saya buat tadi. Nah, jadi gitu ya teman-teman, belief system antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Begitu juga dengan limiting belief. Limiting belief itu yang mengkritik tadi, logika atau pikiran yang mengkritik di kepala kita ketika berafirmasi. Nah, itu juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sangat kuat, ada yang sedang-sedang aja, ada yang nggak terlalu kuat. Nah, jadi kita nggak bisa menyamaratakan standar limiting belief kita. Bahasa lain limiting belief ini juga sama dengan mental block ya. Jadi sesuatu yang bakalan menghambat atau mengkritik apapun yang kita afirmasikan. Ketika kalian berafirmasi, aku memiliki penghasilan 300 juta bersih sebulan. Nah, kemudian critical factor atau limiting belief kalian ini bersuara. Nggak mungkin, aku kan hanya pedagang kecil. Nggak mungkin, aku kan cuma kerja serabutan. Nggak mungkin, uang dari mana, aku kan cuma ibu rumah tangga. Nah, itu yang saya maksud dengan faktor yang menghambat kita untuk mewujudkan afirmasi kita. Jadi itulah limiting belief. Gimana caranya supaya kita ini bisa menaklukkan si limiting belief, bisa menjinakkan si limiting belief tadi. Nah, itu tadi dengan cara berlatih. Jadi perlu latihan. Bagi orang yang punya limiting beliefnya itu terlalu kuat, misalnya kan biasanya dia tuh cenderung hidup dengan fakta yang ada. Dia hidup dengan realita yang ada. Dia itu kayak selalu mengandalkan logika. Nah, itu tuh kayak orang seperti itu limiting beliefnya biasanya sangat kuat. Nah, contoh lagi, ada sebuah channel yang menurut saya ini luar biasa banget channelnya. Channel Emang Kudu Gila, EKG. Nah, jadi mungkin sebagian yang nonton video ini juga para subscriber dari channel tersebut ya, termasuk saya. Jadi halo para sobat-sobat EKG. Nah, ada sebuah video yang beliau upload, yang ini kayaknya, tentang bagaimana cara beliau berafirmasi mewujudkan mobil pertama. Nah, jadi di video itu dikisahkan bahwa beliau adalah seorang karyawan biasa, di mana gaji yang dia miliki tidak cukup untuk membeli mobil yang beliau inginkan. Jadi dikisahkan bahwa beliau memiliki 3 orang anak. Jadi saat itu dia hanya memiliki sebuah sepeda motor yang udah jadul banget. Nah, jadi ketika mereka naik sepeda motor tuh kan gonceng 5 tuh, lalulah muncul keinginan untuk memiliki sebuah mobil. Semakin hari keinginan beliau semakin besar untuk memiliki sebuah mobil. Walaupun saat itu beliau pun tidak bisa sama sekali untuk menyetir mobil. Singkat cerita, beliau berafirmasi dengan penuh keyakinan, dengan sangat kuat. Nah, di sini saya salut banget ya. Si abang EKG ini memiliki belief system yang sangat luar biasa, sangat kuat. Walaupun secara logika finansial beliau itu tidak cukup untuk membelikan mobil. Bahkan dengan gaji yang dikumpulkan bertahun-tahun pun tetap tidak akan cukup hitung-hitungannya tuh untuk membeli mobil yang beliau inginkan. Tapi dengan kekuatan afirmasi, dengan belief system yang sangat kuat, hingga akhirnya bisa menyingkirkan logika, bisa membunuh semua pikiran-pikiran si critical factor tadi, si limiting belief. Akhirnya semesta mewujudkan mobil impian beliau tersebut. Luar biasa teman-teman. Yang belum nonton channel ini silahkan nonton ini videonya. Jadi di situ beliau bilang persetan logika. Dan entah kenapa energinya itu sampai teman-teman, sampai kepada para penonton. Energinya itu berhasil menghipnotis semua penonton video tersebut. Jadi saya itu sampai saking terlenanya, saking terhanyutnya dengan energi beliau itu, saya pun sampai meneteskan air mata. Pokoknya luar biasa. Nah, jadi poin yang bisa kita ambil adalah ketika beliau berafirmasi memiliki sebuah mobil,
yang dia inginkan dengan penuh keyakinan, dengan belief system yang kuat, tanpa ragu. Walaupun kenyataannya, realitanya itu gaji seorang karyawan yang walaupun dikumpulkan bertahun-tahun pun gak bakalan cukup untuk membeli mobil. Tapi dengan keyakinan yang kuat, dengan belief system yang luar biasa yang beliau punya, semesta mendatangkan, mewujudkan menjadi kenyataan dong. Luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi kita tidak punya batasan, kita tidak punya larangan untuk berafirmasi apapun. Mau itu sesuatu yang masuk dalam logika ataupun di luar logika sama sekali. Seperti contoh si Bang EKG tadi kan, itu kan di luar logika. Dia ingin memiliki mobil tapi tidak memiliki gaji yang cukup, sedangkan dia tuh sangat butuh banget untuk keluarga. Seandainya semua orang punya belief system yang kuat seperti si Abang EKG tadi, mungkin hari ini semua afirmasi teman-teman itu udah pada terwujud. Mungkin hari ini nggak ada orang yang hidup susah. Tapi kembali lagi, kita memiliki belief system yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita memiliki kekuatan limiting belief yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terus bagaimana dong caranya supaya kita bisa memiliki belief system atau keyakinan yang kuat? Atau gimana caranya kita supaya bisa mewujudkan afirmasi kita? Gimana caranya supaya kita punya keyakinan yang benar-benar bulat? Yaitu dengan cara berlatih, teman-teman. Berlatih. Yang namanya afirmasi itu menurut saya itu adalah latihan pengulangan. Jadi apa yang kita afirmasikan kita ulang-ulang hingga kita menemukan titik di mana kita mendapatkan rasa dan kita yakin, benar-benar yakin dengan penuh kekuatan, dengan penuh energi, tanpa ragu sedikit pun, bulat 100% yakin. Nah, disitulah kita berhasil mewujudkan afirmasi kita. Ya tentu saja ada triknya. Nah, itu tadi kembali lagi saya bahas di video sebelumnya. Garis besarnya, triknya itu pertama, kita harus jelas dulu apa yang mau kita inginkan, apa yang kita afirmasikan. Harus jelas, benar-benar jelas, clear. Misalnya kalian ingin mobil, maka itu harus jelas mobil apa, merek apa, harganya pun harus tahu berapa, interior di dalamnya harus tahu persis. Setelah kita mengetahui, yang kedua, kalau misalnya kita berafirmasi punya mobil, tapi ada sesuatu yang mengganggu, misalnya ada yang mengkritik di kepala kita, tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih yang membatasi kita? Misalnya jawabannya adalah, gimana mau punya mobil? Pekerjaan aja nggak ada, uang dari mana dong? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan kalau ada limiting belief seperti itu, kalau ada suara atau kritikal seperti itu? Ya kita berarti harus mencari pekerjaan. Nah, setelah kita mendapatkan pekerjaan, lakukan pekerjaan tersebut sebaik mungkin, sebisa mungkin. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Berikan yang terbaik versi kita. Nah, ketika kita bisa memberikan yang terbaik, ketika kita bisa mencintai pekerjaan kita, keajaiban akan datang. Oke, teman-teman. Kemudian satu lagi, jangan lupa untuk memasrahkan, melepaskan, untuk let go semuanya, semua hasil akhirnya kepada Yang Maha Pencipta, kepada Tuhan, kepada Allah. Karena hanya atas kehendaknya lah semuanya bisa terjadi. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berikhtiar. Untuk hasil itu adalah ranah Allah. Untuk hasil itu adalah urusan Allah. Oke, jadi setelah kita berhasil melakukan afirmasi dengan belief system yang kuat, dengan penuh keyakinan tanpa ragu terhadap apapun yang kita afirmasikan itu, sudah, lepaskan, pasrahkan, jalani hari seperti biasa. Insya Allah keajaiban akan segera menghampiri teman-teman semua. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau ada masukan-masukan lain, silahkan tulis di kolom komentar biar kita sama-sama saling sharing, berbagi ilmu. Sekali lagi di sini saya bukannya sok ngajarin, saya bukan sok paling pintar, enggak. Saya hanya berbagi pengalaman saya hanya berbagi apa yang saya tahu supaya teman-teman yang lain tahu bahwa masih ada harapan untuk melanjutkan hidup, masih ada harapan untuk mewujudkan keinginan, masih ada harapan untuk menggapai cita-cita kita. Nggak ada kata terlambat. Oke, terlambat itu hanya ketika kita tidak mencoba. Oke teman-teman,
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah hilaf kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.